Welcome to Extraordinary XOL. Oke, karena alhamdulillah Kak Aul udah datang nih. Jadi tanpa berlama-lama, kepada Kak Aul waktu dan tempat persilahkan. Oke, terima kasih Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eridel, annyeong. Alhamdulillah. Pekan ini ketemu lagi. Waalaikumsalam. Masya Allah. Senang banget. Seperti biasa, perasaan gue akan selalu bahagia kalau aku ngobrol sama Eridel. Feel like coming home, asik. Apaan sih? Tadi udah baca Al-Kahfi sama bareng-bareng ya, muter kayak biasanya. Enak banget sih, alhamdulillah punya teman-teman yang bisa saling support dalam kebaikan. Alhamdulillah itu perlu banget untuk kita syukuri ya, jangan lupa. Dan alhamdulillah juga kita masih Allah pertemukan. Anggaplah ini kita melingkar seperti kita kalau ngobrol langsung. Ya, semoga meskipun online nggak mengurangi semangat kita ya buat ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing gitu soal Al-Quran, soal surat cintanya Allah yang Allah kasih buat kita. Jadi semoga nggak ada bosan-bosannya dimanapun majelisnya, dimanapun kita ketemu. Kalau ngomongin Quran, insya Allah berkah dan berpahala gitu ya. Oke, sekarang kita mau ngobrolin Al-Kahfi ayat berapa? Hayo, hari ini ayat berapa? Ayat 38 dan mau kita mau ngobrol sampai ayat 44. Insya Allah ya. Dan sebelumnya aku mohon maaf banget tadi sempat masuk agak telat karena ada perlu sedikit. Dan juga mohon maaf juga hari ini sharingnya yang nemenin Tadabur cuman aku doang karena kami juga lagi ada perlu di sebelah, ada project. Ditunggu ya. Oke, kita langsung mulai aja. Di ayat 38 aku akan bacakan artinya. Tetapi aku percaya bahwa tetapi aku dialah Allah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Nah, ini tuh masih ada hubungannya sama cerita yang kemarin. Ada yang masih ingat kemarin kita cerita soal apa? Coba dijawab di kolom chat deh. Kita kemarin cerita soal apa ya? Soal apa yo? Soal apa? Ada yang inget kah? Satu. Iya bener, Masya Allah. Soal pemilik kebun. Jadi ada dua orang, paman A dan paman B, ajusi A dan ajusi B ini punya kebun, tapi yang punya ajusi A ini tuh kayak lebih wow gitu kebunnya. Jadi dia kayak ngeceng-cengin ajusi B gitu karena kebunnya nggak bagus. Terus kayak dia merasa bahwa kebun yang dia punya sekarang itu akan abadi dan adanya kebun itu tuh karena hasil jerih payahnya dia sendiri gitu. Jadi dia kayak semacam mengingkari keberadaan Allah gitu loh ya. Dan kemarin kita tahu si Ajusi B ini udah sempet kayak bilang ke Ajusi A bahwa untuk mencoba menyadarkan gitulah ya namanya temen ya. Tapi kan si Ajusi A ini agak ngeselin ya. Jadi bayangin aja tuh kemarin kita cerita ya. Si Ajusi A ini tiba-tiba nyamperin Ajusi B kayak ngobrol gitu terus menghina datang-datang gitu. Jadi kayak ngeselin kan ya. Tapi ya Ajusi B ini tuh jawabannya tuh bagus banget. Dia mengesampingkan perasaan terhinanya dan memilih untuk meluruskan apa yang salah dari si Ajusi A ini. Dan ini lanjutan dari kalimatnya gitu ya. Jadi intinya si Ajusi yang baik ini, Ajusi baik itu udah menasehati si Ajusi yang A, tapi pandangannya ditolak gitulah sama si Ajusi A karena si Ajusi A ini ya itu tadi merasa bahwa apa-apa yang dia dapat sekarang itu karena hasil kerja kerasnya dia. Kayak seolah-olah apa ya, usaha tidak mengkhianati hasil, asik. Jadi pandangan si Ajusi baik ini, Ajusi B ini tuh beda intinya sama si Ajusi A gitu loh. Jadi si Ajusi B ini mengedepankan tauhid. Ya bener kan, apa-apa itu datangnya dari Allah. Sekalipun kita memang berusaha di dalamnya, itu tetap dari Allah. Karena kalau nggak Allah mengizinkan, kita juga nggak akan pernah bisa mengusahakan apapun gitu. Jangankan mengusahakan, kita mengedipkan mata kalau bukan karena izin Allah, mata kita tuh nggak akan mau kedip gitu loh. Jadi apa-apa yang pergerakan kita lakukan sekarang, itu tuh
semuanya dapat izin dari Allah. Jadi bibir ini tuh kayak nanya Allah boleh nggak setelah ini aku ngomong ini boleh nggak, abis ini aku sini boleh nggak, jadi nggak harus kesini, nggak harus kesini, nggak gitu. Jadi semua itu atas izin Allah, apapun yang kita lakukan gitu ya. Dan kita perlu tahu ya, kesalahan si Ajusi A ini tuh ya yang aku udah ceritain tadi. Jadi sebenarnya kalau kita merasa, kadang tuh kita ngerasa ya aman dari perbuatan mempersekutukan Allah gitu, hanya karena kita nggak menyembah berhala. Kan yang penting aku nggak nyembah batu, Kak. Tapi balik lagi, soal mempersekutukan Allah itu bukan semata kalau kita menyembah batu. Kita juga bisa lihat si Ajusi A ini kan memang nggak menyembah berhala, tapi dengan mengatakan nikmat yang dia dapat ini karena dirinya sendiri, dia menepuk dada dan menjadikan dirinya kayak mengagung-agungkan dirinya, narsis gitu ya. Menjadikan dirinya dalam tanda kutip sesembahan yang lain. Nah, ini tuh juga bagian dari syirik gitu loh. Mengatakan semua yang aku dapat ini karena usaha aku. Nah, itu no, nggak, itu juga masuk cabang dari syirik tadi. Jadi hati-hati banget, jangan merasa diri kita yang paling wow, bahkan atas usaha yang kita lakukan sendiri pun kita nggak boleh ngerasa kayak aku Lin kayak orang Jawa bilang gitu biasanya. Aku nih, gue gitu loh, kayak semacam kayak gitu. Dan si Ajusi B ini bilang, aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan apapun. Tuh, dialah Allah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Tuh, terjemahannya. Dan si Ajusi A ini karena merasa punya segalanya kali ya. Jadi ya dia rada-rada gitu. Orang yang biasanya gini, aku tadi dengar tausiah dari mana ya, aku lupa. Orang itu kadang bisa lolos dari cobaan yang susah. Jadi gimana ya? Kalau dia mengalami susah dalam hidup, kebanyakan dari orang-orang tuh masih bisa untuk berpegang sama Allah. Tapi sedikit banget orang yang bisa tetap berpegang sama Allah ketika keadaannya lagi baik. Nah, itu. Untuk tetap stay sama Allah, stay untuk tetap memegang apa-apa yang udah Allah atur, kita memegang prinsip-prinsip kita tentang kebenaran gitu, itu tuh kadang bisa luntur bukan hanya sih, bisa luntur ketika kita lagi ada di atas. Nah, hanya karena kita lagi di atas, kita ngerasa kayak, oh ini tuh nikmat dari Allah atas usaha yang aku lakuin, atas pembayaran penderitaanku di masa lalu, mungkin ya. Jadi kayak kita ngerasa agak jumawa gitu lah ya, jadi merasa bahwa gimana ya, hampir ngerasa nggak butuh Allah gitu loh. Dulu waktu mau ujian, sholat duha, sholat malam, puasa Daud. Sekarang boro-boro, kadang sholat 5 waktu aja. Sholat 5 waktu aja. Kadang kita cepet banget gitu, kayak cuk, Allah akbar, kelar, assalamualaikum. Ketika emang sih, ya aku sendiri juga gitu, kadang ketika hidup lagi baik-baik aja itu aku merasa apa ya, emang sih kayak ada yang kurang gitu ya. Nah, ada yang kurang dari ibadah aku, jadi kayak terasa kurang celes gitu loh. Emang sih tantangan juga sih gimana menghadirkan celesnya itu. Asik, celes itu apa sih? Celesnya itu ketika di berbagai macam keadaan itu masih jadi tantangan juga buat aku. Jadi kalau misal kalian ada tips bisa juga di-sharing ya di kolom chat nanti aku baca, asik. Dan di sini respon si Ajusi B ini tuh yang tadi aku bilang ya, dia mengesampingkan hinaan atas dirinya. Jadi dia lebih apa ya, konsentrasi kepada ketauhidan yang memang harus diusung gitu sama setiap manusia gitu ya. Jadi meskipun si Ajusi B ini merasa dihina, terus si Ajusi A merasa yang terbaik, dia juga menantang Allah, kan nggak bersyukur tadi tuh ya si Ajusi A itu. Jadi si Ajusi B ini memperingatkan Ajusi A dari dosanya tentang menentang Allah dulu. Jadi dia mengesampingkan perasaan terhinanya gitu loh ya. Jadi seolah-olah ketika dia dihina, dia bilangnya, kamu jangan mempersekutukan Allah. Jadi kayak kamu ingat deh, semua ini tuh karena Allah, bukan karena diri kamu sendiri. Dia nggak langsung bilang, kok kamu menghina aku sih? Kamu pikir kamu udah paling keren apa? Hah? Nggak kayak gitu. Jadi dia tetap
mengingatkan dulu ke yang paling penting, yaitu tentang ketauhidan. Nah, itu ya. Yang urgent kan tentang ketauhidan. Dan selanjutnya di ayat 39, aku bacakan. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, yang artinya sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Nah, ini dia. Jadi ini tuh nasihat agar si Ajusia ini mengucap Masya Allah la quwata illa billah. Biar dia tuh merasa balik lagi. Dia ingat siapa diri dia sebagai manusia gitu loh ya. Biar dia tuh merasa rendah hati dan merasa butuh sama Allah. Ngerasa nggak ada apa-apanya sama Allah gitu loh ya. Jadi seharusnya, ya gimana ya, seyogianya. Bukan ya harus sih sebenarnya. Cuman kita kan nggak pernah bisa ya maksa orang lain ya untuk bersyukur sama Allah. Tapi memang sudah selayaknya manusia itu banyak syukurnya sama Allah gitu loh ya. Dan di sini dia bilang, Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah itu tuh apapun kehendak Allah padaku, di situ tidak ada kekuatan selain Allah. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang Allah pengen terjadi sama aku, itu semua andilnya Allah gitu loh ya. Dan kita tuh nggak punya kekuatan dan kemampuan apapun untuk menolak ataupun berlari dari takdir Allah gitu ya. Jadi semua yang datang ke kita itu tuh dari Allah. Datangnya dari Allah. La haula adalah kalimat yang berasal dari arsy-nya Allah. Fun fact ya ini ya. Yang beberapa ulama berkata bahwa kata-kata la haula ini tuh bisa membuka pintu surga. Jadi ada yang juga yang bilang tuh katanya kata la haula itu tertulis di atas pintu surga. Jadi langsung dari Allah. Jadi ini tuh powerful banget kalimatnya ini. Jadi ketika mungkin kita mulai terpercik rasa bangga, kayak mulai ngerasa diri aku nega cail kayak mulai ada percikan-percikan kayak gitu dalam hati, mulai halu, mulai kita ngerasa lebih baik dari orang lain, atau bahkan ketika muncul rasa hasad, katakan Masya Allah la haula wala quwata. Ini tuh buat membersihkan hati kita. Jadi biar nggak ada muncul rasa hasad. Kan kadang kalau kita ngelihat nikmat orang lain, nikmat orang lain, terus kita nggak punya nikmat itu, kadang kita terbersit rasa cemburu atau yang nggak suka. Nah, rasa nggak suka atas nikmat orang lain itu hasad, rasa nggak suka itu. Karena orang yang cemburu itu berakhir dengan hasad, dan itu juga bisa yang menyebabkan namanya ain. Udah pernah dengar pasti ya si Eridel soal ain, evil eye. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang bagus ada di orang lain, katakan barakallahu lak gitu. Jadi itu tuh berupa doa. Jadi agar Allah memberikan barokah sama orang tersebut. Jadi rasa sukanya kita melihat nikmat dia itu nggak berbuah buruk ke dia gitu. Jadi kita mendoakan dia barakallahu lak gitu. Jadi kalau kita mendoakan barokah ke orang lain, insya Allah malaikat juga akan mengaminkan gitu. Nah, jadi kalau kita mendoakan saudara kita, malaikat juga akan mengaminkan, semoga begitu juga untukmu, gitu kata malaikat. Jadi banyak-banyak mendoakan saudara kita ya, karena kalau kita mendoakan saudara kita yang mengaminkan doa kita tuh malaikat loh. Malaikat itu makhluk yang nggak pernah bikin dosa. Bayangin diaminin sama makhluk yang nggak pernah bikin dosa. Apa nggak tergiur? Untuk sering-sering berdoa ya, semoga kita sering-sering ya ngedoain teman kita di grup mungkin, ya Allah semoga Allah ampuni Fani ya gitu. Jadi semisal kayak gitu, jadi nanti ada malaikat nih di belakang aku, semoga Allah juga mengampuni kamu Aulia gitu. Asik banget oi. Nah, la haula wala quwata itu tadi tidak ada yang bisa terjadi atau tidak terjadi selain karena Allah. Maka nih, jadi ini kayak di real life kita ya. Kadang kalau kita azan ada kata hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu kan. Jadi kenapa itu dijawabnya dengan la haula? Karena hayya 'alas shalah kan marilah kita mendirikan sholat gitu ya artinya. Dijawabnya la haula wala quwata. Karena sesungguhnya di situ tersirat bahwa kita bahkan gak akan bisa berdiri tanpa Allah.
Makanya ketika hayya 'alas shalah dijawabnya la haula, tidak ada yang bisa terjadi selain karena Allah gitu loh ya. Bahkan untuk berdiri aja kita nggak mampu kalau bukan karena Allah gitu. Jadi saat kita merasa besar hati, ucapin itu. La haula wala quwata. Allah akan mendinginkan hati kita insya Allah. Diucapin aja terus-menerus. Jadi kalaupun kita kadang menemukan saudara muslim kita memberikan kritik dan saran, anggaplah itu sebagai sebuah nasihat. Jangan yang kayak dirasa jadi apa ya, hati kita jadi ngerasa nggak suka, balik lagi jadi ada rasa hasad karena dinasehatin itu. Jangan, karena kritik dan saran dari seorang muslim itu insya Allah nasihat gitu ya buat kita. Dianggap, dilihat positifnya aja. Bahkan saat dihina, mungkin ya, kadang ada beberapa kritik saran yang kesannya menghina. Marilah kita ambil sisi positifnya aja. La haula wala quwata. Iya, diikhlaskan. Ya mungkin agak berat. Aku pun kadang merasa ketika aku udah melakukan yang terbaik yang aku bisa, terus dikomplain, itu emang rasanya agak-agak iya nggak enak. Tapi ya perlu kita telisik juga setelah mendengarkan sarannya, apakah benar kita seperti itu. Dan kalau memang sarannya untuk ke arah yang lebih baik, jangan ragu untuk diikutin, gitu ya. Dan kita juga sebagai orang yang memberi nasihat, jangan lupa memberi solusi juga ya kalau kita posisi orang yang menasehatin. Jangan cuman kayak menghina doang, kayak kalau orang Jawa bilang tuh cukur modo tok. Jadi jangan cuman mencerca aja tapi kasih solusi gitu ya. Jadi balik lagi di kasus si Ajusi A dan Ajusi B ya. Jadi si Ajusi B tadi di sini bilang kan di kalimat yang agak-agak akhir itu, sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Jadi si Ajusi B ini nggak langsung bilang, aku tahu aku kurang dari kamu, enggak. Si Ajusi B nggak bilang gitu. Tapi dia bilang, kamu yang berpikir aku kurang dari kamu. Jadi seolah-olah kalimatnya ini tuh, sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu. Jadi dia nggak bilang, aku tahu kok harta aku tuh nggak sebanyak harta kamu. Enggak, dia bilangnya, kamu meskipun kamu berpikir harta aku lebih sedikit daripada hartamu, seolah gitu. Jadi kayak dia nggak menghinakan dirinya sendiri gitu loh ya. Karena mungkin aja kan nggak menutup kemungkinan juga ya posisi si Ajusi B ini tuh lebih tinggi di mata Allah gitu loh ya. Dan si Ajusi B ini percaya kalau dia ikhlas pada Allah dengan ibadahnya, dia akan mendapatkan balasan yang terbaik. Jadi dia nggak pernah ngerasa kecil hati atas apapun yang ditimpakan Allah gitu loh ya. Dan balik lagi kita harus menyadari tidak ada pantas-pantasnya manusia itu mempunyai sifat sombong. Karena kita perlu tahu banget nih, sombong ini dosa yang serius banget guys. Jadi kita pasti udah pernah sering dengar juga, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sombong sebesar biji zarah. Nah, itu. Dan perlu diingat juga, yang bikin setan keluar dari, yang bikin setan lebih apa ya, nggak mau nurut sama Allah, akhirnya dilaknat sama Allah, dan sekarang menjadi musuh buyutan kita itu karena pertama apa? Dia ngerasa ana khairu minhum. Ya, setan ngerasa lebih baik daripada manusia. Untuk apa aku sujud sama Adam? Adam kan dari tanah, aku dari api. Tanah kan kotor, bau, becek. Kerenan aku dong dari api. Nah, dia tuh bikin asumsi-asumsi halu. Sampai sekarang guys, mereka tuh masih berdendam dengan kita. Jadi mereka karena masih merasa lebih baik dari kita, mereka punya mega proyek untuk menarik sebanyak-banyaknya kita untuk ikut mereka. Jadi jangan sampai nauzubillah min dzalik kita jadi mengikuti jalan-jalan mereka. Ya, saling mendoakan ya itu tadi ya. Oke, lanjut di ayat 40. Itu tadi aku bilang 39 dan 40, mohon maaf ya. 40 yang tadi Ajusi B merasa bilang, kamu pikir aku kurang dari kamu. Nah, itu tuh ayat 40-nya aku bacain sekalian ya. Maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik daripada kebunmu. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Jadi itu tadi di mana si Ajusi B ini yakin bahwa nanti akan ada balasannya gitu dari Allah gitu ya. Ajusi B percaya kalau dia ikhlas sama Allah dengan ibadahnya, dia akan mendapatkan balasan yang terbaik. Dan lanjutnya ayat 41 aku bacain sekalian. Atau airnya menjadi surut
ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi. Wah, serem nih. Kalau udah orang solih bilang begini serem ya. Jadi kayak seolah-olah dia bilang, apa kamu nggak takut kalau Allah melenyapkan semua milikmu? Nanti air kebunmu kering, kebunmu jadi tidak subur, dan kamu nggak bisa mengambil hasil dari kebunmu itu lagi. Kamu nggak takut toh? Allah itu maha berkuasa. Jadi sangat mudah untuk Allah melenyapkan kebun kamu. Kamu nggak takut kalau kamu tagabur, kamu sombong, merasa ini semua atas hasil usahamu dan menafikan keberadaan Allah. Kamu nggak takut nih semua ini diambil sama Allah kayak gitu. Jadi seolah-olah si Ajusi B ini bilang, hati-hati loh, mungkin arogansimu ini mengundang murkanya Allah. Ya, seolah dia bilang gitu di ayat ini ya. Dan lanjut di ayat 42, dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal, terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Ia lalu berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Nah, ini. Jadi, kejadian, beneran kejadian. Dan harta kekayaannya dibinasakan. Nah, ini Allah binasakan betul nih si hartanya Ajusi A ini karena ketakaburannya. Jadi kita review sedikit. Allah itu mendeskripsikan kebunnya Ajusi A ini dalam 4 ayat. Namun Allah gunakan 2 ayat saja untuk menceritakan kehancurannya. Jadi ayat 40 dan 41 itu jadi menceritakan kehancuran kebunnya si Ajusi A. Dan kebunnya ini Allah hancurkan ya. Mungkin ada tornado datang kayak banjir dan lain-lain gitu ya. Mungkin aja itu kejadian petir, angin ribut, puting beliung semua datang intinya. Merusak kebunnya si Ajusi A ini. Padahal ya ini ada yang bercerita bahwa kebunnya itu tuh lenyap di depan matanya. Jadi ketika si A dan si B masih di sana, masih ngobrol, mereka menyaksikan langsung kebunnya itu hilang di depan mata gitu. Jadi ya sekarang kita lihat, kita baca ya. Si Ajusia ini menyesal atas apa yang telah dia usahakan untuk kebun itu. Tanamannya hancur total, penyangganya rubuh, semuanya hilang habis gitu loh ya. Dan si Ajusia ini baru sadar sekarang, nggak berguna beb. Jadi kayak semacam itu. Sadarnya telat gitu, cinta datang terlambat, asik apaan sih. Jadi udah nggak berguna, sadar sekarang. Penyesalannya udah penyesalannya baru datang setelah azabnya datang, dan itu nggak berguna gitu. Dan kita tahu juga ya, Bapak Fir'aun pun sebenarnya pengen bertobat ketika melihat azabnya itu, tapi udah telat, udah datang nih azabnya, nggak bisa gitu loh ya. Karena sebelum azab itu sebenarnya kan berupa ujian ya. Apakah kita akan beriman atau kufur, itu baru pilihan kita di situ. Jadi intinya tobat itu akan selalu diterima sama Allah sebelum datang 3 waktu. Ketika azab datang, ketika maut datang, dan ketika hari akhir datang, hari kiamat datang. Nah, sebelum 3 waktu itu Allah akan selalu menerima tobat hambanya gitu. Jadi yuk kita gunakan spare waktu dari Allah, tenggat waktu dari Allah ini untuk banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak kembali ke Allah. Jangan kanan kiri. Lurus aja, bismillah ya. Kadang emang manusia ya ada miring-miringnya, tapi ya yang penting kita tetap back on track. Jangan sampai kita belok terlalu curam gitu ya dari jalan yang insya Allah udah kita pilih sekarang gitu ya. Dan di ayat 43, dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Dan di sini makna dari ayat ini tuh, manusia tuh bisa aja berbangga-bangga dengan apa yang mereka punya. Bisa, mau sombong, mau apa, terserah, manusia bisa, memang bisa. Tapi ketika sesuatu diambil dari dia, sesuatu yang buruk terjadi ke dia, gak ada loh yang bisa melindungi mereka selain Allah gitu. Gak ada yang bisa melindungi mereka gitu loh ya. Bahkan sekalipun dirinya sendiri. Dirinya sendiri aja gak bisa nolong dirinya sendiri, apalagi orang lain. Orang lain ya, udah gak peduli mereka. Hanya mempedulikan urusannya masing-masing ya, kalau udah terjadi hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan. Ya biasa kayak temen gitu ya. Kalau sukses banyak temennya. Kalau pas susah nggak ada temennya. Iya curhat ya.
Oke, ayat terakhir, ayat 44 aku bacain. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik. Ayat 44, saat dunia baik-baik aja, baik mukmin dan kafir itu hidup berdampingan, ya udah sih biasa aja. Tapi saat musibah datang, nah ini nih, ini adalah momen di mana mukmin berbeda dengan kafir atau orang yang fasik gitu loh ya. Dan sikapnya maksudnya ya. Jadi kalau tertimpa musibah itu sudah seharusnya sikap seorang mukmin dan orang kafir itu beda. Jangan sampai ketika musibah datang mukmin dan kafir nggak ada bedanya. Jadi kayak ya jangan-jangan kita ikut golongan sebelah nih kalau nggak ada bedanya ya sama mereka. Jadi kalaupun ada musibah, ada suatu kejadian yang nggak mengenakan, tunjukkan tetap pertahankan sikap kita sebagai seorang muslim gitu loh ya. Dan karena perlu diingat banget, Allah itu pemberi balasan terbaik dan balasannya itu emang udah paling pol yang paling baik. Allah itu nggak mungkin curang. Makanya yuk, dunia itu tempat kita berusaha, tempat kita banyak-banyak menahan diri, banyak-banyak sabar, banyak-banyak syukur. Ya, jadi ya memang dunia ini tempat kita berjuang dan berlelah-lelah gitu. Hidup itu emang capek. Emang hidup itu capek. Iya, semua orang juga capek. Semua orang juga ngerasa berat, ngerasa hidupnya penuh perjuangan. Iya, semua iya. Semua itu udah wajarnya manusia. Hidup itu nggak ada yang nggak capek. Kalau nanti mau nggak capek, ya nanti di surga kita istirahatnya. Asik. Nah, itu. Udah kita ngobrol berapa menit nih? Setengah jam. Ngebahas ayat 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 7 ayat. Masya Allah. Pada masih mendengarkan atau enggak nih? Jangan-jangan tertidur kalian. Enggak kan ye? Enggak kan ye? Ya, typing. Ada Kamimi. Ada Kalila. Ternyata. Aku tuh nggak tahu kalau aku udah ngomong tuh kadang aku lebih fokus ke diriku sendiri. Halo, Mohon maaf. Sejak kapan Anda di situ? enggak apa-apa. Oh, sejak negara api menyerang negara Wakanda. Waduh. Gimana udah selesai sama Aku mah cuma 11? ngikut Q&A aja. Maaf ya, Afwan. Maafin nggak nih? Aduh. Enaknya sih nggak usah dimaafin sih emang. Masya Allah. Kayaknya emang lebih cocok ini aja, Aul gitu. Saya Anda ini sesi julid ya? doang. Sesi julid. Sesi julid. Alhamdulillah nggak pada tidur nih katanya. Ya mungkin ada yang mau ditanyain ke kami nih, silahkan. Tanya langsung ke Kalila. Kalau aku bilang kami itu Kalila ya. Iya halo kami. Iya ya, aneh tahu. Kamu kan biasanya mimih-mimih doang gitu. Aku jadi kayak, hah siapa sih yang panggil Syaul? Malah jadi begitu. Dia tidak merasa. Tadi Kak Silmia open mic ya? Iya Kak. Halo Kak Silmia, iya. Iya silakan. Halo. Silakan. Tadi kan Kak Ulia bilang kalau ada tiga waktu tobat seseorang itu tidak diterima. Iya Kak. Kalau udah datang 3 waktu itu tobat seseorang tuh nggak diterima. Itu yang mengenai azab. Kan pertama kalau mereka sudah ditimpa azab Kak. Itu kalau yang contohnya kayak yang Ajusi pemilik kebun yang sombong itu Kak, kan dia diazab sama Allah, dihancurkan kebunnya Kak. Kalau dia bertobat, tobatnya itu dia nggak dikembalikan, tapi emang cuma biar diampuni dosa-dosanya karena imannya Kak. Gini tadi. Jadi gini tadi Kak Silmia, sepenangkap aku mohon maaf ya suaranya tadi agak putus-putus dan grebek-grebek. Jadi sepenangkap aku gini tadi Kak Silmia, aku panggilnya Silmia aja ya, 02 kan. Jadi tadi bilang kalau Ajusi ini kan udah diazab sama Allah, apakah taubat karena kebunnya udah dihilangkan sama Allah gitu ya, intinya apakah taubatnya akan diterima sama Allah gitu. Kak Mimi ada pandangan?
Atau aku aja nih? Aku aja ya, aku lanjutin. Jadi sebenarnya kebun ini tuh cuma kayak apa ya? Metaforanya Allah aja. Jadi kalau semisalkan kita punya kebun beneran, terus kebunnya kena banjir, ya itu kita bertaubat, it's okay gitu loh, karena itu bentuk ujian dari Allah, karena kan apa-apa yang dikasih Allah ke kita itu, ya itu emang karena izin Allah. Dan di si Ajusi A yang di sini tuh perumpamaan aja, ketika kita merasa diri kita wow, terus ketika kita merasa diri kita udah yang paling ih aku gitu loh gitu. Nah itu ketika dignity, apa sih bahasanya dignity itu kayak harga diri kita udah dihancurkan sama Allah. Kayak semisalkan Fir'aun itu kan merasa bahwa dirinya Tuhan hanya karena dia hebat, dia merasa berkuasa, dia punya segala-galanya, termasuk Namrud juga. Jadi dia merasa yang paling wah hanya karena dia pandai. Namrud tuh luar biasa, pintar banget. Dia tuh yang menemukan 1 menit 60 detik. Kita pakai sampai sekarang, warisannya Namrud, jam tangan nih. Enggak, bercanda, enggak. Yang nggak boleh dipakai itu kalau warisan tentang ideologi, kalau tentang ilmu pengetahuan nggak apa dipakai. Bercanda aja tadi. Jadi, kalaupun ketika azabnya Fir'aun yang menghancurkan kejayaannya Fir'aun udah datang seperti yang ditenggelamkan itu udah nggak bisa memang azabnya datang. Tapi kalau kasusnya si Ajusi A ini beneran terjadi di dunia nyata, sekarang maksudnya, itu insya Allah taubatnya akan diterima tetap sama Allah, karena yang dia alami itu ujian gitu bentuknya. Kalau untuk kita sekarang ya, kalau yang di Al-Quran ini kan perumpamaan aja gitu ya. Nggak semata-mata ini kebun, literally kebun yang ini penggambaran aja itu gitu intinya. Jadi Al-Quran kan berusaha menjelaskan kepada kita dengan cara berbagai macam cara. Ada yang dengan cara berkisah seperti kisah-kisah para nabi dan rasul, ada dengan perumpamaan, ada dengan perbandingan. Ya segitunya lah, Allah itu berusaha banget memahamkan kita. Tapi sayangnya kitanya akunya yang kayak nggak peduli. Astagfirullahalazim. Ya itu. Kak Lila mau nambahin, Kak Mimi? Udah lengkap banget, Masya Allah. Dari awal. Aku pertanyaan lain aja, Insya Allah. Aku mau tanya, Kak. Silakan. Ya, jadi kan tadi kan yang ayat terakhir itu kan apa ya? Kalau misalnya ada musibah, kita jangan orang mukmin dan orang non mukmin lagi, yaitu apa ya? Jangan sampai sikapnya tuh sama ketika menghadapi musibah. Nah, terus yang ngebedain kita sama orang-orang kafir ini apa sih, Kak? Misal mungkin dari apa ya? Mungkin kayak kita tuh tetap teguh atau percaya sama Allah atau gimana gitu. Oke. Kak Lila, apakah kamu mendengar pertanyaannya dengan baik? Jawab. Kerja Maaf, Anda. tadi putus-putus. Please. Nggak bohong deh. Dia denger. Kerja Anda, kerja. Udah situ jawab. Asik. Apa tadi beneran? Ya Oh, beneran ya? Allah. Jadi tadi Fani nanya gimana perbedaan sikap antara orang muslim dan orang kafir saat menghadapi musibah gitu. Bedanya apa sih gitu? Waduh, kalau dari segi umat muslim mungkin aku bisa jawab, tapi kafir aku ya alhamdulillah belum menjadi kafir ya, jadi nggak tahu. Bukan belum dong. Oh ya tidak. Oh ya. Tidak. Astagfirullah. Kalau diedit dulu, jangan direkam ini. Perbedaan yang paling besar kalau yang sama aku melihat lah gitu ya. Berarti non muslim dengan muslim. Ya. Nah, itu adalah bagaimana mereka melihat tujuan besar, apa ya ibaratnya tuh, life goals lah. Kenapa aku harus bekerja? Kenapa aku harus makan? Kenapa aku harus belajar? Kenapa aku harus ini? Kenapa? Dan untuk apa? Ya kayak 3 Uqdatul Kubro ya. Untuk apa? Aduh, jangan lagi seret. Nah, jadi mereka tuh cuma tahu, oh aku harus kerja untuk cari uang,
nanti uangnya itu untuk aku belikan rumah, nanti terus ketemu cowok, terus nikah, punya anak, anaknya suruh sekolah, terus kerja lagi, anaknya cari uang, kasih ke orang tua, ke kita gitu ya. Terus anak itu akan punya beranak lagi, dan itu tujuan mereka udah selesai. Makanya kenapa banyak yang depresi? Karena mereka nggak pernah nemuin ujungnya. Ibaratnya gini, kalau kita melakukan sesuatu, tapi apa ya namanya, itu recurring terus, muter terus, lama-lama tuh bosen dan capek, tapi maksa diri. Tapi kalau umat Islam itu atau Muslim, dia kan tujuan besarnya tuh pahala, dan pahala itu unlimited. Dan dimana kalaupun kita tuh dapat kesulitan atau kenikmatan, itu bisa semuanya dapat pahala. Ibaratnya gini, kalau buat non-Muslim, mata uang mereka itu adalah rupiah, dolar. Tapi mata uang kita itu pahala. Mata uang rupiah dan dolar itu terbatas, limited, bahkan kalaupun kita bekerja keras belum tentu dapat sesuai apa yang seharusnya kita dapatkan. Tapi kalau pahala, mata uang kita pahala, kita kejarnya pahala, kita makin bekerja keras, kita makin berusaha dengan lebih baik, kita makin dapat banyak pahala, dan it's unlimited dan setara, sejalan. Kalau uang, kalau kita lihatnya ke uang, non-Muslim tuh jadi ngelihatnya, aduh percuma gue kerja keras, susah-susah, toh yang nyuap, yang korupsi itu dapat duit lebih banyak. Karena mereka ngejarnya uang gitu kan. Tapi kalau Muslim, yang penting aku baik, mata uangku bukan rupiah atau dolar gitu. Jadi tujuannya mereka tuh udah berbeda, kita tujuannya juga berbeda, akhirnya itu mempengaruhi ke segala-segalanya. Kalau misalnya non-Muslim, aku berkeluarga untuk bahagia gitu kan, untuk mendapatkan kebahagiaan. Ternyata pasangannya kenapa-napa tuh gimana, terus mereka juga dalam pernikahannya tidak bahagia, terus cerai misalnya, dia jadi kecewa banget, depresi, bunuh diri. Tapi kalau Muslim, mau cerai, mau bahagia, mau apapun, bisa dapat pahala tetap, dan kita bisa positif dalam segala hal. Gitu sih kalau yang aku lihat. Bener gak ya pertanyaannya begitu? Takutnya gak nyambung lagi. Bener kok, bener, masuk. Jadi nambahin Gitu. lagi ya. Kalau orang Muslim itu menjadikan Allah alias pahala dan dosa itu sebagai motivasi dalam beramal. Jadi apapun yang terjadi, sekalipun itu musibah, tetap yang namanya Allah itu nomor satu. Jadi dia tidak merubah relasinya sama Allah apapun yang terjadi. Entah itu dia lagi senang, entah dia lagi nggak senang. Terutama lebih-lebih pas ada musibah ya. Hubungannya sama Allah tetap erat. Jadi kalau bedanya yang mencolok antara kafir dan mukmin itu ya mindsetnya sebenarnya. Karena kalau Muslim kan mindsetnya itu apapun yang terjadi, ini Allah yang kasih. Allah yang memang udah menakdirkan ini untuk terjadi di aku. Jadi tinggal gimana akunya aja memaksimalkan apa-apa yang bisa aku lakukan gitu. Jadi lebih ke perbedaan mindset aja. Kalau Muslim itu punya konsep sabar dan syukur. Kalau kafir gresulo itu bahasa Indonesianya apa ya? Mengeluh, mungkin ngegrundel, ngerasa nggak terima. Ya ngerasa itulah nggak menerimakan takdir Allah, dan akhirnya muncul perasaan-perasaan nggak suka, perasaan nggak suka, dan perasaan kayak #me against the world, asik, aku melawan dunia, melawan dunia apa? Iya gitu intinya. Fani, apakah menjawab pertanyaannya? Jauh ya kayaknya ya. Iya. Dapat poinnya kok Kak. Alhamdulillah kalau dapat. Kalau nggak dapat ya coba dikejar lagi, nanti aku carikan kepada orang yang paham. Aduh, Masya Allah. Terima kasih ya Fani udah bertanya. Mungkin ada yang lain, silahkan. Semester berapa sih? Aku nggak ngerti ya. Kak, aku mau tanya. Iya, silahkan. Sofi. Assalamualaikum, Sofi. Waalaikumsalam. Tapi di luar ini ya Kak ya, di luar materi. Iya, boleh di luar rumah, boleh luar halaman, boleh luar angkasa, boleh.
Ini Kak, jadi kemarin-kemarin ini aku kan nonton ini tuh sama teman-teman, nonton kajiannya Ustadz Wimar yang judulnya Ketika Hati Berpaling, ketika hatiku berpaling gitu ya di YouTube. Nah itu kan ngebahas tentang eh kayak level manusia berdasarkan akidah itu dibagi jadi 4. Yang pertama ateis, terus agnostik, terus beriman, yang terakhir takwa atau taat gitu. Terus kalau di level ateis sama agnostik gitu, kalau kata Ustadz Wimar, disuruhnya tuh mikir gitu ya, sesuai firman Allah di surat Ali Imran ayat 190 itu. Jadi gimana kita ya mungkin kalau kita ketemu sama orang ateis gitu, terus gimana meyakinkan orang ateis itu tentang keberadaan Tuhan, terus nanti Tuhannya yang benar itu siapa, itu lihat aja tanda-tanda kebesaran Allah di pergantian siang dan malam dan lain sebagainya kayak gitu. Nah jadi kayak konsepnya itu kalau di ateis sama agnostik itu ulul albab gitu, jadi berpikir. Terus kalau udah ke levelnya beriman, terus nanti ada levelnya patuh atau taat, itu berubah konsep yang darinya ulul albab terus jadi sami'na wa ata'na gitu. Terus yang yang aku sama teman-teman masih bingung tuh sami'na wa ata'na itu apa kita benar-benar nggak boleh mikir lagi setelah itu, misalnya ada perintah terus langsung eksekusi kayak gitu, atau sebenarnya kayak boleh mikir dulu, boleh mikir. Gimana ya, jadi boleh nggak sih kalau misalnya ada perintah kita tuh mikir dulu, misalnya kita tanyain dulu dalilnya apa kayak gitu. Jadi kayak nggak langsung action dulu, tapi kayak kita tanya dulu dalilnya apa, karena kadang tuh kalau misalnya banyak tanya tuh dibilangnya lu kayak Bani Israil lu nanya-nanya mulu gitu. Nah jadi kalau emang boleh mikir gitu, kalau di level beriman sama patuh itu akal kita tuh boleh mikirnya tuh sampai mana kayak gitu Kak. Gitu sih. Itu pertanyaan. Oke. Jadi sampai di mana sih batas berpikir seorang muslim gitu ya? Pertanyaannya kurang lebihnya ya. Betul. Iya, Kalilah, jawab Kalilah. Kirain Anda mau jawab duluan. Saya Dilempar kan ke kita. menyimpulkan pertanyaannya dulu biar Anda tuh bisa lebih terarah gitu loh jawabannya itu. Iya, ngerti banget. Yuk jawab. Oke, Masya Allah, Cofi. Iya benar. Benar apa ya? Iya aja dulu. Nah, kalau kita perlu mikir dulu apa sami'na wa ata'na dulu atau apa? Justru gini, semua yang diciptakan Allah itu ada tujuan dan fungsinya. Apalagi akal, otak. Justru Islam itu adalah agama yang menyuruh kita itu untuk banyak nanya, untuk banyak nyari tahu, untuk kepo, untuk baca. Pertama disuruh ngapain coba? Baca, Iqra. Rasulullah belum bisa baca, tapi disuruh baca. Sesuatu yang tadinya itu maksudnya mau bilang kita nih belum tahu apa-apa, tapi kita harus cari tahu, kita harus punya skillnya. Kita belum bisa, tapi kita harus tahu, kita harus bisa. Berarti kan belajar, harus berpikir. Nah, terus urutannya gimana? Kan sami'na wa ata'na. Jadi gini, urutannya gini, ada perintah dari Allah. Kita kan kita di ibaratnya gini, kalau misalnya orang tua bilang ke Sofi itu buang misalnya kamu ambil makanan yang ada di dalam kulkas, ayam tuh itu terus buang ke bank sampah. Terus oke, mah oke ya kan, pas lihat kok ayamnya masih bagus, mah kenapa dibuang? Pokoknya buang aja, kata mama.
Tapi ini masih bagus banget, Mak. Ini kan sayang mau bazir nanti begini-begini. Buang. Kamu akan buang atau tetap pertahankan, tetap pertahankan. Buang. Kita mau nggak mau buang. Atau misalnya, Sofi, ambil uang di dompetmu, buang ke bak sampah. Loh kok duit dibuang ke bak sampah, Mah? Gitu. Nggak masuk logika. Tapi karena orang tua kita yang suruh, buang. Buang, kita buang. Itu artinya kita sami'na wa ata'na. Logikanya nanti. Kenapa? Karena yang pertama adalah kita tuh lihat siapa yang nyuruh. Kalau kita beriman, kalau kita percaya banget sama orang tua kita, gak mungkin orang tua kita tuh menyuruh kita lakukan suatu hal yang tidak berguna, yang salah, yang bodoh, yang apa. Kalau nggak ada alasannya, kalau nggak ada hal yang baik di situ. Kita percaya banget kan sama orang tua kita, akhirnya kita buang. Meskipun kita lihat ini ayam baik banget, meskipun kita lihat ada duit gua, ya Allah, ini kok duit gua disuruh dibuang ya. Jadi kita lihat siapa dulu yang memerintahkan itu. Oh, Allah yang perintahkan. Mau Allah bilang apapun, aku percaya. Mau nggak masuk logika pun, aku lakukan. Mau nggak suka pun, berat banget ini. Uang aku masa disuruh dibuang, berat banget. Tapi karena yang perintahin Allah, sami'na wa ata'na. Setelah kamu buang, baru kamu datang ke mamamu. Udah aku buang, Mak. Kenapa? Iya, ayam itu tuh tadi, itu emang gak kelihatan dari luar, tapi itu di dalamnya tuh katanya disuntikin formalin gitu. Kelihatan dari luar baik-baik aja, tapi ternyata tuh ada formalin dalamnya, jadi buang aja. Kalau kita ngeyel, atau kita bilang, iya udah aku buang, tapi terus kita masak, kita goreng, kita kena racun, mati kita. Karena kita ngeyel. Gitu. Dan kadang-kadang orang mau menjelaskan tuh setelah mau dilihat kita tuh percaya banget nggak sama Allah, kita beriman banget nggak sama Allah, kamu sami'na wa ata'na nggak? Baru penjelasan itu di akhir kita baru nyadar, oh ini hal yang baik, kenapa kita nggak boleh makan babi? Bukan karena babi itu buruk, banyak cacing pitanya apa gitu, enggak, tapi karena diperintahkan oleh Allah, karena Allah yang perintahin, makanya kita lakukan. Urusan ternyata babi itu buruk, ternyata babi itu begini itu cuma ini aja, ibroh aja, karena Allah pengen hal yang baik terjadi pada kita. Allah nggak mungkin memerintahkan sesuatu itu yang buruk. Dan walaupun itu nggak masuk logika kita, kok uang ini aku buang, Mah, kamu percaya sama mama apa enggak? Walaupun mama bilang, walaupun orang tua kita nggak menjelaskan apa-apa, tetap kita buang kan? Dan kadang-kadang besoknya kita lupa lagi. Kita lupa, kemarin aku disuruh buang ayam, ya udah gitu. Walaupun misalnya mama kita nggak jelasin gitu kenapa. Dan walaupun kita nyari kenapa gitu. Tapi ya, ayamnya udah kebuang, ya udah. Kadang kita nggak akan mendapatkan jawaban, tapi satu aja yang kita perlu lihat itu, siapa yang nyuruh. Dan itu akan membuktikan keimanan kita. Baru setelah itu, setelah kita lakukan sami'na wa ata'na, baru kita pikirkan, kenapa ya? Pasti ini ada hal buruk nih kalau aku dilarang deket-deket sama ikhwan, ngomong berduaan sama ikhwan. Kayaknya ada hal buruk tuh di situ. Kita baru cari tahu, kita baru mikir, kita nanya ke ulama, kenapa sih begini? Bukan karena kita menolak, bukan karena kita nggak mau lakukan. Kita udah lakukan, kita tetap lakukan. Tapi kita mau tahu ibrohnya. Kita mau tahu hal baik apa sih yang Allah ingin dari situ. Untuk menguatkan kita bahwa, oh ya Allah, ternyata Allah tuh care banget sama aku. Mau ngejaga aku dari hubunganku dengan lawan jenis. Mau ngejaga perasaan aku. Mau jaga kalau cewek itu emang gampang baper, tapi ujung-ujungnya nggak jadi. Kalau aku punya udah baper duluan, ternyata nggak jadi dengan cowok ini cowok itu, aku jadi baper, aku jadi galau, aku jadi nggak enak, terus ibadah aku jadi buruk. Ternyata Allah care banget.
Itu panjang urutannya, dan itu di urutan progres itulah kita berpikir, kita nanya ulama, kita nanya ustaz, kita nanya ini, nanya itu, nanya itu. Kalau ada yang bilang, ngapain kamu nanya-nanya kayak Bani Israel? Mohon maaf, justru Bani Israel, maksudnya pelajari benar-benar gitu. Apa namanya? Banyak orang merasa tuh kalau bertanya kalau apa itu menunjukkan justru gini, tahu nggak Kristen, umat Kristen itu kan mereka kan ada bilik dosa yang kayak gitu loh, yang confess, terus ada apa namanya, ada pausnya gitu. Nah itu banyak banget sebenarnya. Temen aku juga suka bilang, kenapa sih Tuhan kita ada 3, ada Bapa, Roh Kudus gitu kan? Kenapa sih kita kok bisa sih dosa kita langsung dihapusin aja cuma datang ke bilik? Kalau misalnya ada orang ngebunuh orang tuaku, terus dia bisa dimaafkan begitu saja dengan dia masuk bilik dosa, gue nggak terima lah. Kok gitu sih, nggak adil banget. Kenapa ini, kenapa itu? Banyak yang bertanya. Terus pausnya bilang apa? Kamu harus percaya aja, beriman aja, jangan nanya-nanya. Jangan nanya-nanya. Kalau kamu nanya-nanya, berarti kamu nggak beriman. Berarti kamu bukan, apa namanya itu ya, domba-domba. Kamu adalah domba-domba yang tersesat, gitulah dibilangnya. Makanya banyak orang Kristen itu nggak nanya-nanya. Mereka ya, bisa aja mereka apa. Mohon maaf, justru budaya tidak bertanya itu adalah budaya non-muslim. Muslim itu mempertanyakan segala hal. Kenapa begini? Kenapa begitu? Apa yang Allah inginkan dariku dari sini? Apa yang Allah berusaha jaga aku dari larangan ini, larangan itu? Itu disuruh kita tuh untuk cari tahu. Justru kalau kita nggak boleh nanya, terbalik. Itu non-muslim gitu. Itu sih dari aku. Menjawab nggak ya? Wah, aku mau nambahin sedikit ya. Jadi tadi kan kami juga udah bilang bahwa berpikir itu wajar dan emang fitrahnya manusia itu berpikir gitu loh. Dan perintah kalau emang itu dari Al-Quran dan sunnah yang sahih itu langsung oke, ACC sami'na wa ata'na. Karena kan kita udah tahu ya asalnya kenapa kita harus taat sama Allah, asalnya kenapa Rasulullah itu suri tauladan, kita insya Allah udah bareng-bareng udah sama-sama tahu. Jadi kalau untuk dari Al-Quran, perintah dari Al-Quran dan hadis yang sahih langsung ACC, oke, samina wa atona mangkat gas saiki, tak laksana ke asik. Gas cus ngeng pokoknya kalau udah 2 itu, dan termasuk lagi ijma para ulama yang udah kayak, ya, yang para ulama ya, ulama yang benar. Dan berpikir itu fitrah, balik lagi ya, boleh kok nanya gitu lah. Dan kita pun dalam beribadah, segala yang kita lakukan syariat itu kan ada dalilnya memang benar. Dan ada dalil itu yang namanya dalil akli dan dalil nakli. Jadi ada dalil yang bisa kita pikirin, ada dalil yang memang kita harus sami'na wa ata'na. Itu tadi seperti yang kami tadi bilang, contohin tuh babi itu dilarang sama Allah karena memang Allah yang larang, udah kita nurut aja. Misal juga kita sholat. Kadang dulu ya mungkin waktu kecil ya, temen-temen aku kan punya banyak temen non muslim ya, jadi kadang mereka tuh tanya, kamu lagi ngapain sih waktu sholat gitu ya, kamu lagi ngapain sih, Waalaikumsalam, kamu lagi ngapain sih kok apa ya, gerak-gerak kayak gitu kan, mungkin bagi mereka agak aneh ya melihat orang sholat, mungkin mereka zaman kecil belum pernah, jadi itu kayak apa ya, mereka menganggap itu ritual yang kayak kurang masuk akal aja gitu bagi mereka gitu. Jadi ya itu tadi, untuk perintah sholat, untuk perintah hal-hal yang memang wajib kita udah tahu ada dalilnya. Allah yang suruh itu memang harusnya samina wa ta'na, itu nggak perlu kita pikirin lagi. Dan tadi soal yang Sofi bilang nanya-nanya mulu lu kayak Bani Israel. Nanya-nanyanya Bani Israel tuh nanya-nanya yang rese, tau nggak? Kok jadi saya yang emosi? Jadi tuh seingat aku tuh Bani Israel tuh banyak nanya itu terutama di waktu soal sapi. Allah bilang cari deh sana sapi gitu. Terus Bani Israel tuh nanya, sapinya yang kayak mana ya Allah? Yang kayak gini. Yang kalau udah kayak gini kayak mana lagi ya Allah? Jadi kayak akhirnya itu mempersulit mereka karena mereka harus mencari 1 ekor sapi betina yang belum pernah diperah susunya, belum pernah punya anak, yang belum pernah dipekerjakan, yang berwarna kuning keemasan. Jadi kayak sulit gitu loh nyari sapi kayak gitu, dan ternyata ya alhamdulillah ada satu untuk pelajaran ya. Mereka akhirnya menemukan, tapi dengan sangat amat susah payah karena syarat yang terlalu berentet gitu loh ya.
Jadi mereka tuh Bani Israel tuh nanya, tapi nanyanya yang nggak ada faedahnya gitu loh. Jadi nanya tapi untuk mempersulit dirinya sendiri gitu loh. Sedangkan kita semisalkan mau beramal, kita kan nanya itu bukan untuk mempersulit diri, untuk meyakinkan diri. Jadi insya Allah pertanyaan-pertanyaan soal dalil itu emang pertanyaan yang berfaedah. Jadi beda sama Bani Israel. Jadi nggak kayak Bani Israel kalau mau nanya soal dalil yang akan kita lakukan atas sebuah amalan gitu ya. Jadi bukan kayak Bani Israel. Enggak. Kita kan Bani Adam. Iya, Bani Adam. Jadi, tapi sekali lagi perlu banget ya untuk berhati-hati sama beberapa amalan-amalan. Pekan kemarin aku udah sempet warning juga untuk nggak asal mengikuti amalan yang kita lihat dari sosial media. Ya, sosial media emang bagus untuk media dakwah itu aku seneng banget juga lihat itu pada kreatif-kreatif gitu, nge-share amalan, nge-share ini. Tapi cuman untuk diamalkan, diistiqomahkan, dan diajarkan ke orang lain, mesti agak-agak lebih diperhatikan lagi, berhati-hati gitu loh ya. Karena kalau dalilnya sahih itu boleh disebarin, boleh dicerita-ceritakan ke orang, didakwahkan itu boleh. Kalau dalilnya dhaif itu boleh tapi untuk diri kita sendiri aja. Tidak perlu untuk apa namanya? Disiarkan begitu. Jadi hati-hati ya. Begitu Safi. Apakah masih ada yang mengganjal? Enggak, Kak. Masya Allah. Keren banget. Terima Ah, kasih. sama-sama Sofi. Aku tadi ngiranya Sofi tuh cerita, aku kemarin nonton sama teman-teman. Aku kira tuh nonton film kek, nonton apa, Masya Allah. Nontonnya tausiahnya Ustadz Wimar dong. Ya Allah, guys. Sangat berbeda ya kita, Masya Allah. Uh, Aduh. Relate banget sih apa yang disampaikan. Kak Nita baru masuknya. Kak Nita kemana aja Kak Nita? Iya, iya. Ya aku juga kayak relate siapa yang tadi disampaikan sama Kaul. Kadang hal sederhana aja deh. Misal kayak kita jawab. Maksudnya kayak jawab eh, pertanyaan dari guru atau dosen gitu ya. Terus kayak bener itu kayak ngerasa wah keren banget nih gue gitu bisa jawab. Wah, pinter banget gue begitu. Padahal yang ngasih pintar itu siapa gitu. Itu sih yang contoh sederhana kadang itu suka kelewat gitu. Iya sih. Kadang ya kita suka kayak gitu. Istighfar, astagfirullah, haula wala quwata. Dibersihkan hatinya, asik. Emang urusan hati tuh sangat-sangat apa ya kayak nggak selesai gitu loh nggak gitu loh sih Kak kayak kayak apa ya kayak ada aja yang harus dibenerin dari hati gitu. Nah, itu kalau kita masih punya perasaan pengen membenarkan hati, berarti insya Allah hati kita semoga Allah senantiasa jaga, karena penting banget buat seorang muslim punya perasaan curiga sama amalannya sendiri gitu loh ya. Penting banget. Semoga jadi ladang pahala juga dengan apa-apa yang berusaha kita perbaiki gitu ya. Amin. Ya jadi curiga jangan sama orang terus ya. Enggak. Iya. Ya gitulah ya. Curiga sama diri sendiri. Oke, mungkin kayaknya dari teman-teman udah cukup nih Kak. Kalau dari aku sendiri juga alhamdulillah udah cukup juga sih dan penjelasannya as usual iya. Kayak ya keren gitulah penjelasannya Kak Al sama Kak Lila nih sangat Masya Allah sekali gitu. Au. Ya semoga apa-apa yang La haula wala quwata illa billah. apa-apa yang disampaikan Kaul dan Kak Lila dan apa-apa yang kita terima bisa bermanfaat buat diri kita dan juga bisa diamalkan. Amin ya Allah. Amin. Oke, mungkin sekian mungkin dari Kak Al sama Kak Lila ada closing statement nggak nih sebelum ditutup acara pada malam hari ini? Silakan dari Kalila, Ibu closing statement silakan. Biar kerja Anda. Lila, kamu yang closing door-nya. Iya, berantem Ya ya. udah. Ya udah, aku karena bawang putih aku mengalah ya. Jadi ya aku aja yang closing statement nggak apa-apa. Jadi ya closing Aku nangis statementnya Bombay dah.
Intinya kita mesti ingat lagi bahwa apa-apa sekecil apapun yang kita alami, yang kita bisa lakukan, itu karena Allah. Titik. Gak ada sesuatu yang bisa terjadi atau tidak akan terjadi tanpa seizin Allah. Jadi jangan merasa takabur, jangan merasa kayak, oh ini nih, aku nih, hasil kerja aku nih. This credit going to myself, asik. Jadi jangan sampai kita merasa semua yang kita dapat ini hasil dari usaha kita, karena jangan sampai nauzubillah min dzalik kita mengalami apa yang dialami paman A, ajusi A, jangan sampai kita dapat teguran langsung dari Allah yang berupa azab. Semoga enggak, nauzubillah min dzalik. Semoga ya kita senantiasa minta ampun, dan penting banget ketika hati kita mulai muncul rasa-rasa nggak suka, bilang la haula wala quwata illa billah. Kalau ngelihat orang lain, barakallahu lak, insya Allah nanti diaminkan balik sama malaikat. Udah, itu aja. Oke, makasih Kak Aul closing statement-nya. Makasih juga Kak Lila tadi beberapa jawaban-jawaban yang sangat bermanfaat dan memuaskan ya, Masya Allah. Oke, mungkin dari aku, iya, mungkin dari aku segitu dulu teman-teman. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang aku sengaja ataupun tidak, mohon dimaafkan. Dan selamat beristirahat semuanya, tetap jaga kesehatan buat besok supaya lebih semangat lagi. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sleep tight everyone. Bye.